Karena di sini kalau berbicara dari sisi digital skill, sebenarnya itu turunannya ada banyak sekali yang memang teman-teman harus kuasai. Tapi sederhananya di sini model awalnya adalah bagaimana sih teman-teman di sini memiliki mindset ataupun memiliki pola pikir yang sama. Di sini kalau berbicara soal mindset, itu tuh ada dua teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya fixed mindset, dan yang kedua adalah growth mindset. Kalau fixed mindset di sini adalah orang-orang yang memang sudah cepat merasa puas tentang pencapaian sekarang, sulit untuk bisa menerima kritikan, sulit untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, dan agak sulit juga untuk bisa beradaptasi pun juga mau belajar. Kesempatannya ataupun keinginannya untuk terus belajar tuh minim sekali. Nah, berbeda dengan mindset yang kedua yang namanya adalah growth mindset. Bagaimana dari sisi growth mindset ini meyakini bahwa setiap dari kita itu bisa bertumbuh dan juga bisa belajar ataupun bisa berkembang lebih baik lagi. Dari sisi growth mindset ini, teman-teman mau terus untuk belajar, mau terus untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang ada. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita memang harus terus beradaptasi, bahwa kita memang harus terus mengasah skill kita, mengembangkan kompetensi-kompetensi digital kita. Nah, di sini kalau dari sisi growth mindset, ini tuh ada beberapa pemikirannya, bagaimana kita sudah bisa berani berinovasi untuk hasil karya yang lebih baik lagi, mau untuk mencoba hal-hal baru lagi, dan yang mungkin memiliki tantangan besar gitu ya, tapi kita bisa mau juga untuk bisa berkolaborasi juga untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan juga mau menerima kritikan, menerima masukan gitu ya. Karena kita menganggapnya kritikan ataupun masukan itu juga menjadi evaluasi diri kita gitu ya. Yang nantinya dapat membangun diri kita lebih baik lagi. Nah, dari sini kita juga bisa melihat kalau teman-teman harapannya dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Jiwan ini juga memiliki mindset yang sama ataupun memiliki growth mindset gitu ya. Teman-teman semua mau terus untuk belajar, mau terus untuk mengembangkan diri gitu. Jangan lelah-lelah belajar gitu ya. Karena memang kehidupan ini tuh penuh dengan pembelajaran gitu ya. Karena kalau teman-teman bisa menyadari, mungkin di sini kadang kesel gitu ya kalau dikasih PR sama guru yang banyak banget gitu ya. Merasa, ih capek banget, ini kenapa gurunya nggak bisa ngertiin aku sih, kenapa PR-nya susah banget sih. Teman-teman juga harus menyadari bahwa PR yang diberikan ataupun tugas yang diberikan dari guru itu belum seberapa dibanding kalau teman-teman sudah mengetahui realita ataupun kenyataan kehidupan yang sekarang gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah terjun ke pekerjaan, ke dunia kerja, ataupun nanti setelah teman-teman lulus ya. Karena memang teman-teman dari SMK ini pasti juga dicetak untuk bisa terus berkarya nantinya setelah teman-teman lulus, ataupun di sini teman-teman nanti ada yang mau buka usaha, ataupun di sini teman-teman ada yang mau melanjutkan lagi studinya ke kuliah, ataupun di sini nanti ada juga teman-teman yang langsung terjun di dunia kerja gitu ya. Karena kita harus menyadari memang kehidupan saat ini persaingannya itu tuh sudah ketat sekali. Nah, harapannya kalau kita sudah tahu persaingan di era digital ini sangat ketat, kita juga harus memiliki pola pikir ataupun kita juga harus bisa merubah kebiasaan kita gitu ya. Kalau yang sebelumnya mungkin kita sudah mulai bersantai-santai, oh ya udahlah saya belajarnya dari sekolah aja gitu ya. Saya belajarnya dari apa yang memang sudah diberikan oleh guru saja gitu dan lain sebagainya. Tapi teman-teman di sini harus menyadari bahwa kehidupan ataupun perjalanan teman-teman tuh bukan di situ saja. Nantinya teman-teman juga harus sudah mengetahui ke depannya itu tuh seperti apa sih. Kita juga harus menyadari realitanya saat ini, terlebih di era digital, persaingan yang sangat ketat. Kalau kita tidak mau beradaptasi, kita tidak mau mengembangkan diri kita tidak mau untuk belajar gitu ya, mengasah skill-skill kita, pastinya nanti teman-teman akan tertinggal. Nah, harapannya di sini dari sisi literasi digital ini itu bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua, bisa menjadi wadah ataupun bisa menjadi juga langkah awal yang bagaimana sih teman-teman nantinya bisa memiliki karir yang lebih baik juga, dibentuk dari apa? Dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nantinya teman-teman sudah bisa mulai rubah dari saat ini. Nah, kalau tadi sebenarnya kecakapan digital itu apa sih? Kalau tadi teman-teman juga sudah mengetahui ya dari sisi etika digital itu apa, budaya digital itu apa. Di sini kecakapan digital itu bisa dimaknai sebagai individu yang memang
memang dinilai mampu mengetahui, mampu memahami, dan juga menggunakan perangkat keras dan juga lunak dalam lanskap digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan, dan juga media sosial, serta aplikasi dompet digital, lokal pasar pun juga transaksi digital. Karena kita menyadari juga bahwa dalam transformasi ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kita juga harus bisa menggunakan, karena teman-teman tadi ya, selain dari sisi digital skill ini, selain dari teman-teman bisa menggunakan teknologi ataupun bisa mengetahui smartphone-nya, tapi harapannya teman-teman juga mau untuk bisa mengeksplor lagi lebih jauh lagi. Teman-teman di sini harapannya juga memiliki rasa keinginan tahu yang kuat gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin dirasa ini fiturnya apa ya yang memang bisa dimanfaatkan gitu ya dari aplikasi-aplikasi yang memang teman-teman download gitu ya, harapannya teman-teman juga bisa mengeksplor. Jadi bukan asal download aja sembarangan semuanya di-download, tapi kita nggak tahu apakah memang itu bermanfaat untuk diri kita atau tidak. Nah, di sini dari sisi digital skill, harapannya teman-teman juga sudah bisa memfilter, sudah bisa mengetahui kira-kira aplikasi mana sih yang memang bisa saya manfaatkan, yang memang sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Dan di sini bukan berhenti di sini saja. Bukan berhenti dari sisi teman-teman hanya bisa mengetahui, memahami, pun juga dari sisi menggunakan perangkat digital, ternyata PR-nya tidak sampai di situ saja. Yaitu di sini teman-teman sudah ada banyak sekali skill-skill yang juga teman-teman harus kuasai. Di sini dari World Economic Forum sudah menerbitkan 10 ataupun top 10 skill yang memang sudah dibutuhkan dari tahun 2025 yang akan dibutuhkan di tahun 2025. Di sini yang pertama beberapa ada analytical thinking and juga innovation, ada juga active learning dan juga learning strategies, complex problem solving, critical thinking analysis, creativity, originality, ataupun lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar ya. Ada banyak sekali ternyata skill-skill yang memang harus terus kita kembangkan, yang harus terus memang kita kuasai gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin sebelumnya ada yang sudah tahu ataupun sudah memiliki skill-skill ini, ya juga bagus banget gitu. Tapi harapannya di sini pun juga kalau dari sisi teman-teman yang mungkin belum tahu nih skill-skill ini, belum mengetahui nih, kira-kira saya memang harus mengembangkan skill yang mana ya? Saya harus mulai dari mana dulu ya? Dan lain sebagainya. Teman-teman tidak ada salahnya untuk bisa mengeksplorasi, cobain aja semua hal gitu ya. Sampai nanti di titik teman-teman sudah tahu, oh ternyata saya lebih menguasai di bidang ini. Oh ternyata di era digital ini skill yang memang sudah dibutuhkan di dunia industri pun yang memang bisa saya kembangkan tuh gini. Jadi di sini kita juga harus bisa mengubah mungkin mindset ataupun karakter kita yang memang dari sebelumnya yang hanya mengandalkan pembelajaran dari sekolah saja, kita harus merubah karakter kita yang memang mau terus untuk belajar, mau terus untuk mengeksplorasi. Karena dari top 10 skill ini juga ada tipe-tipe skillnya digolongkan lagi. Nah, dari top 10 skill ini sudah ada 4 tipe. Yang pertama adalah dari problem solving, yang kedua adalah self-management, yang ketiga adalah working with people, dan yang terakhir adalah mengenai technology adaptation. Karena ada soft skill yang memang penting dari top 10 skill itu. Kalau digodok lagi lebih dalam ya ada 10 gitu ya. Tapi di sini digolongkan lagi, dikerucutkan lagi menjadi 4 skill ini. Yang pertama dari sisi problem solving, bagaimana sih teman-teman bisa memiliki kompetensi untuk bisa memecahkan permasalahan gitu ya. Kalau memang sedang menghadapi suatu permasalahan, teman-teman sudah bisa mengetahui solusi apa sih yang memang harus saya lakukan, solusi apa sih yang memang bisa saya rekomendasikan dan lain sebagainya. Pun yang kedua di sini dari sisi self management. Bagaimana sih teman-teman memiliki kemampuan untuk bisa memanage dirinya sendiri, bagaimana dirinya itu bisa menaik bukan hanya secara kompetensi saja, tapi juga secara ilmunya. Karena saat ini tadi ya sudah di awal saya bilang kita tuh harus menyadari kalau kita tuh harus mau untuk terus upgrade diri, tidak lelah untuk belajar gitu ya. Nah, di sini kontrol dirinya tuh ada di diri kita sendiri. Kita mau untuk berubah, kita mau untuk melakukan perubahan yang lebih baik atau tidak, dengan kita menyadari bahwa persaingan saat ini tuh sangat-sangat ketat gitu ya. Sulit sekali kalau teman-teman menyadari di dunia kenyataan saat ini, di dunia industri saat ini itu persaingannya luar biasa. Harapannya di sini teman-teman sudah mulai mempersiapkan dirinya dari sekarang, sudah mulai mau untuk membangun skill-skillnya, membangun skill-setnya dari sekarang, karena teman-teman sudah menyadari
teman-teman memang harus berubah di sekarang gitu ya. Tidak lelah dalam belajar itu juga harus teman-teman mau nikmatin gitu ya. Karena mungkin di sini prosesnya memang tidak mudah. Mungkin di sini prosesnya memang melelahkan gitu ya. Dari sekolah aja mungkin teman-teman terkadang merasa lelah banget ataupun merasa terkadang juga mungkin sudah bosan dan lain sebagainya. Tapi nikmatin aja proses itu gitu ya. Karena teman-teman harus meyakini dari proses itu nantinya akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi kalau memang teman-teman mau sabar, mau terus untuk upgrade diri dari sekarang. Pun dari sisi soft skill yang ketiga adalah mengenai working with people. Bagaimana sih kita memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Dari sekolah aja teman-teman juga sudah menyadari dari kita mungkin dari sejak SD, SMP pun sekarang SMK gitu ya. Teman-teman mungkin tidak pasti akan dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas yang memang harus diharuskan secara berkelompok gitu ya. Dari situ pun itu juga ternyata juga salah satu soft skill yang memang penting untuk teman-teman miliki. Bagaimana sih kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Kita tidak menjadi individualis gitu ya. Kita mau untuk bisa berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Pun di sini dari yang terakhir adalah mengenai teknologi adaptation. Bagaimana sih teman-teman bisa beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada. Jadi teman-teman juga harus bisa mulai mengetahui nih kira-kira teknologi baru apa sih yang memang sudah hadir, tren-tren apa sih yang memang sudah hadir gitu ya. Terkadang tanpa kita sadari dengan hadirnya ataupun cepatnya informasi saat ini di era digital itu terkadang juga bisa membuat kita menjadi FOMO atau fear of missing out gitu ya. Kita takut ketinggalan akan tren-tren yang ada, kita takut ketinggalan update-update ataupun informasi-informasi yang ada. Jadi kayak setiap hari kerjaannya tuh scrolling media sosial ataupun cari-cari informasi apa sih yang lagi viral hari ini. Nah, itu mungkin teman-teman juga harus bisa mulai mawas diri dari sekarang gitu ya, harus bisa mulai kontrol diri. Kita tidak apa-apa mungkin kita menjadi FOMO gitu ya, tapi harus tahu batasannya gitu ya. Jangan sampai kita terlewat batas karena kita sudah terobsesi ataupun kita mau tahu informasi ataupun kita harus selalu up to date gitu ya. Harus bisa memilah dan juga bisa memilih nih kira-kira informasi apa sih yang memang penting untuk saya pun juga yang memang bisa saya manfaatkan, yang memang bisa bermanfaat untuk hidup saya. Nah, selain itu, ternyata bukan dari skill-skill itu saja. Teman-teman di sini juga harus memiliki 4C ini, keterampilan yang memang harus sudah dicari sampai di abad 21. Yang pertama adalah critical thinking, kemahiran untuk bisa teman-teman miliki berpikir kritis. Bagaimana sih teman-teman kalau memang menerima informasi itu bisa selalu mengidentifikasi, selalu observasi, pun juga selalu evaluasi. Karena sekarang teman-teman juga harus menyadari tadi ya mudah banget kalau kita mau cari informasi di dunia digital. Gampang banget kalau kita mau cari info apapun, tinggal searching aja di Google. Banyak banget informasi yang hadir. Tapi harapannya teman-teman juga memiliki pola pikir kritis, tidak menelan mentah-mentah informasi apapun yang memang teman-teman dapatkan. Apalagi sekarang kita sudah tahu ya banyak sekali informasi-informasi bohong atau sering disebut hoax gitu ya. Maka dari itu teman-teman harus bisa memilah dan juga memilih nih. Penting juga teman-teman untuk bisa mengevaluasi informasi apapun sih yang memang teman-teman terima pun informasi yang memang ingin teman-teman bagikan. Kalau tadi kata Pak Rizkyadi ya bilangnya bukan yang penting posting tapi posting yang penting. Ini juga salah satu kemampuan bagaimana sih teman-teman bisa memfilter informasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi collaboration. Bagaimana sih kemampuan untuk bisa bekerja sama dan juga bisa beradaptasi. Tadi ini juga penting juga dari soft skill yang working with people gitu ya. Teman-teman harapannya bisa berkolaborasi bersama, berinovasi dan juga berani pun juga bisa mengeksekusi sebuah project ataupun mengeksekusi sebuah keinginan ataupun tujuan yang sama gitu ya di ruang digital. Karena saat ini sudah banyak sekali platform-platform yang memang bisa memudahkan kita untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Pun di sini dari sisi creativity, tadi ya kalau dari sisi collaboration, dari leadership, entrepreneurship, dan juga networking. Pun di sini dari sisi communication, teman-teman harapannya juga dapat mencerna sebuah informasi dengan baik, pun dapat bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi kalau dari sisi
basic collaboration-nya terbantukan dari kreativitas, itu terbantukan dari inovasi, itu juga bisa berani bereksekusi apapun di ruang digital ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman saya ingin menanyakan nih, mungkin karena di sini teman-teman tidak bisa menjawab dari kolom chat, saya yakin mungkin di sini mayoritas akan menjawab untuk media sosial, untuk juga Zoom, untuk bisa mencari informasi, karena memang itu adalah suatu kebiasaan ataupun hal yang paling awam untuk teman-teman lakukan di ruang digital untuk bisa menggunakan smartphone, dan untuk mungkin chatting, untuk tahu cuaca hari ini, untuk mungkin Google Maps, untuk mendengarkan musik, ataupun mencari informasi, ataupun scrolling media sosial. Kita menyadari saat ini di ruang digital sudah ada banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita lakukan di waktu yang sama. Nah, harapannya teman-teman juga mengetahui bahwa ternyata dari smartphone-nya, dari gadget kita, ternyata kita juga bisa belajar loh. Ternyata kita juga bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi ataupun skill-skill kita loh dari smartphone teman semuanya. Karena tadi saya bilang di sini tuh sudah ada banyak sekali platform-platform yang memang bisa teman-teman manfaatkan. Salah satu platform yang memang menjadi salah satu platform favorit saya yaitu bernama Inspigo, ataupun di sini bisa dikatakan inspiration on the go. Karena di sini dari sisi Inspigo ini menghadirkan banyak sekali topik-topik menarik yang memang bisa kita dengarkan pun juga kita bisa baca. Karena di sini juga ada Inspibook, karena fitur Inspibook ini menghadirkan rangkuman-rangkuman dari buku-buku yang ternama, pun juga ada juga rangkuman ini selain bisa kita baca, kita juga bisa mendengarkannya. Karena dari Inspigo ini ada ratusan topik-topik yang memang menarik, yang memang itu juga penting untuk bisa teman-teman bagaimana sih bisa mengembangkan skill-nya, bagaimana sih bisa mengembangkan kompetensinya, mengetahui apa saja sih yang memang bisa teman-teman pelajari, dan juga bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Di sini dari Inspigo ini mungkin kita mengetahui ya, cara belajar orang itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang memang cara belajarnya itu suka baca buku gitu. Saya sendiri pun bukan tipe orang yang suka baca buku. Kalau saya belajarnya itu dengan mendengarkan. Nah, karena cara belajar saya dengan mendengarkan itu, saya terbantukan dengan hadirnya Inspigo ini. Pun kalaupun seperti itu, juga tidak memaksa diri saya ataupun memaksa diri saya sendiri untuk bisa terus belajar. Saya juga menyadari saya tidak suka baca buku. Tapi saat ini, apalagi saya selama bekerja gitu ya, harus dipaksa untuk mau baca buku. Karena itu ternyata juga penting. Pun di sini teman-teman juga harus menyadari kalau terkadang kita harus melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak suka, tapi hal yang kita tidak suka itu ternyata baik gitu ya. Ternyata itu bermanfaat untuk kita lakukan aja gitu ya. Termasuk dari sisi saya sendiri, saya tipe orang yang kalau belajar itu bukan dengan caranya itu membaca buku, tapi dengan mendengarkan melalui podcast ataupun dari YouTube dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sudah menyadari, saya tidak cukup kalau hanya dengan mendengarkan saja, saya tidak cukup kalau hanya dengan menonton YouTube saja, ataupun dengan menikmati konten-konten yang ada di media sosial saja untuk belajar. Saya memaksa diri saya untuk apa? Untuk mau membaca buku. Karena saat ini juga mulai perlahan-lahan gitu ya, sudah banyak buku-buku yang saya beli pun juga saya baca. Nah, harapannya di sini dari teman-teman, dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Jiwan pun juga menyadari sudah ada banyak hal yang memang harus kita lakukan dari sekarang, perubahan-perubahan yang memang harus kita lakukan dari sekarang, karena itu sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena di sini kalau berbicara dari sisi pendidikan pun di sini educational technology di Indonesia juga sudah banyak sekali yang memang bisa kita gunakan, yang memang bisa kita manfaatkan. Tinggal dipilah dan juga dipilih lagi kira-kira mana sih yang memang bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, pun sesuai dari kebutuhan dari para tenaga pendidik di sini ya. Kita tinggal eksplorasi aja mana sih yang memang cocok untuk teman-teman gunakan, mana sih yang memang bisa teman-teman manfaatkan. Pun dari media sosial pun sudah ada banyak sekali konten-konten yang bisa teman-teman nikmati, yang memang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Nah, di sini sebelum itu, teman-teman juga harus mengetahui ternyata dari smartphone kita juga bisa belajar bahasa asing. Mungkin dulu kalau saya sendiri kalau mau mempelajari bahasa Inggris, saya harus datang ke tempat les. Ternyata sekarang dengan hadirnya transformasi digital, dengan hadirnya teknologi ini, sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menguasai bahasa asing. Salah satu aplikasinya, ini namanya adalah Duolingo. Aplikasi
ini membantu teman-teman untuk bisa belajar bahasa asing kapanpun dan juga dimanapun. Karena teman-teman dengan memiliki ataupun karena bahasa asing ini ataupun bagaimana kita bisa menguasai bahasa internasional ini juga memiliki salah satu kompetensi yang memang dilihat di dunia industri. Karena saat ini pun kalau di dunia kerja, salah satu persyaratannya adalah dilihat apakah memang teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris ataupun bahasa internasional ini, karena itu yang memang sudah dibutuhkan di era digital saat ini. Pun ternyata kita juga harus bisa mempersiapkannya dari sekarang, dari smartphone teman-teman. Kita aplikasi aja, lewat aplikasi juga sudah cukup. Nah, ini aplikasinya namanya Duolingo, pun nantinya teman-teman juga bisa mengeksplor aplikasi-aplikasi lain yang memang bisa teman-teman manfaatkan. Tadi ya, kalau saya bilang dari media sosial pun teman-teman bisa belajar, karena saat ini sudah banyak sekali konten-konten yang memang bisa bermanfaat, banyak sekali konten-konten kreator yang memang sudah menghadirkan konten-konten inovatif, edukatif, inspiratif yang memang bisa teman-teman baca, yang memang bisa teman-teman nikmati di era digital saat ini. Harapannya kita juga bisa juga kalau dari sisi digital skill, teman-teman bukan hanya menjadi penikmat konten saja, tapi harapannya teman-teman juga bisa menjadi distributor konten. Karena saat ini harapannya teman-teman juga bisa nih mulai memproduksi konten-konten inovatif, konten-konten inspiratif, konten-konten yang memang bermanfaat untuk orang lain. Bagikan saja di media sosial gitu ya, sekali-sekali kalau memang teman-teman di sini dirasa ada informasi menarik nih yang memang bisa saya bagikan di media sosial saya, ya dibagikan aja, di-share aja, gak ada salahnya gitu ya. Karena harapannya bukan menjadi penikmat konten saja, terus-terusan scrolling media sosial aja gitu ya, melihat konten-konten orang lain, tapi ternyata di sini teman-teman juga harapannya juga mau loh memproduksi konten-konten yang memang bermanfaat untuk orang lain. Pun nantinya teman-teman juga harus bisa melihat bagaimana sih tadi tahu batasannya, karena kita memang diberikan hak untuk berekspresi, hak untuk berpendapat, tapi harapannya kita sudah tahu batasannya. Tadi dari sisi etika digitalnya pun dari sisi budaya digitalnya, itu juga menjadi bekal untuk teman-teman. Apakah memang kita juga harus mengetahui konten kita ini pantas untuk dipublish, pantas untuk diposting atau tidak. Karena banyak hal yang memang harus kita evaluasi dulu, harus kita cerna dulu, apakah ini aman untuk kita posting ataupun tidak. Tapi harapannya teman-teman juga bisa berkarya di ruang digital, mulai bisa mengembangkan dirinya, mulai bisa melakukan ataupun memperkenalkan dirinya di ruang digital, membangun personal brandingnya juga di ruang digital. Dari apa? Dari konten-konten yang memang teman-teman bagikan. Saat ini kita hidup di era yang mungkin sebelumnya kita bukan siapa-siapa, tapi gampang banget jadi siapa-siapa gitu ya. Karena saat ini dengan percepatan hadirnya transformasi digital itu mempermudah orang untuk bisa terkenal dengan waktu yang singkat gitu ya. Harapannya teman-teman juga bisa memanfaatkan hal tersebut, tapi hanya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memang positif. Kalau memang di sini dirasa teman-teman mungkin ada hobi melukis gitu ya sampaikan saja buat konten-konten saat memang teman-teman melukis, ataupun di sini teman-teman ada hobi menyanyi ya, luapkan saja itu di media sosial gitu ya. Tunjukkan keunggulan teman-teman, keunggulan diri teman-teman gitu di ruang digital, sampai akhirnya nanti teman-teman bisa diakui, pun teman-teman juga bisa dinilai citra dirinya, ataupun bisa dilihat personal brandingnya itu dari apa sih yang memang teman-teman posting, apa sih yang memang teman-teman bagikan di ruang digital. Nah, yang terakhir dari saya di sini ada salah satu quotes yang memang itu juga menjadi pengingat untuk saya, pun juga harapannya di sini bisa menjadi pengingat untuk teman-teman semuanya. Bagaimana sih kita juga harus menyadari saat ini Halo, ini Kak Rizky kah?